Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Maksud etik ini adalah pendekatan orang lain dalam memahami dan memaknai masyarakat yang diteliti. Contoh misalnya, karena Clifford Geertz itu orang Amerika, maka dia memandang orang Jawa ini dengan cara pandang Amerika. Maka dia mengatakan orang Jawa ini gila hormat. Kenapa? Loh, orang Jawa ini kalau dipanggil, kalau tidak ada panggilan hormat, Mas, Kang, Pak, marah dia. Padahal di Amerika itu enggak. Orang dewasa, anak sekolah SD manggil John, ya, William, kamu ya di sini. Biasa di sana. Wah, itu kan nurut orang Amerika. Orang Jawa ya enggak bisa begitu. Kenapa? Ada nilai yang ngatur. Bukan karena gila hormat dia, tapi aturan nilai di Jawa tidak boleh anak kecil manggil orang dewasa dengan langsung menyebut nama. Jadi keliru. Pandangan awal aja sudah keliru dia. Karena itu ketika memahami orang Jawa, dia kan dapat informasi itu dari Belanda. Jadi teori trikotomi approach itu dia peroleh dari Belanda. Terutama hasil pemikiran Dr. Christian Hurgronje, ya, yang menuliskan tentang Islam van Nederland Indi, Islam India Belanda. Hurgronje ini lama di Mekah, ya, dia paham Quran dan hadis riwayat macam-macam paham, dan dia memandang orang Islam dengan kacamata orang Belanda yang tinggal di Mekah. Maka dia berkesimpulan orang Islam Hindia Belanda atau orang Islam Indonesia itu agama Islamnya cuma agama topeng. Dia ngaku saja Islam, tapi prakteknya bukan Islam. Ada itu kenduri, ada selamatan, ada ziarah kubur. Itu di Mekah nggak ada. Ada sedekah bumi macam-macam. Itu adalah warisan kuno. Ya. Itu pandangan Hurgronje. Itu yang namanya pandangan etik. Ini nanti diikuti orang-orang didikan sekolah. Kenapa? Sekolah itu asalnya dari idenya Hurgronje. Nanti dibawa Van de Venter dan Belanda, dan kemudian ya sudah kita bikin sekolahan supaya orang-orang Islam ini modern dan tidak fanatik, ya, anti Belanda. Disitulah orang Belanda kemudian mengikuti cara berpikir Hurgronje, memandang oh orang Islam ini ternyata masih mempraktekkan praktek-praktek agama lama tanpa mereka tahu agama lama itu agama apa. Hindu yang macam apa tidak tahu dia, ya, cuma ngikuti Hurgronje. Nah, itulah yang dijelaskan Hurgronje tentang tradisi dari agama lama, kayak selamatan, memperingati orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun pertama, setahun kedua, dan sampai 1000 hari. Itu dianggap ini warisan dari Hindu. Nggak ada Hindu peristiwa, iya. Peringatan begitu nggak ada di dalam agama Hindu. Agama Buddha juga nggak ada. Ya. Hanya dugaan-dugaan aja itu mereka. Inilah kemudian orang-orang didikan sekolah yang mengikuti cara berpikir Hurgronje. Mereka kan sudah dilengkapi dengan pengetahuan tentang Islam, wong Islam. Mereka mengatakan perilaku selamatan, kenduri, ziarah kubur itu penyakit yang merusak Islam. Penyakit apa? Penyakit TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Itu muncul baru tahun 1901, ya, setelah Belanda mendirikan sekolah. Sebelum ada sekolah, seluruh aktivitas kehidupan sosial, budaya, politik itu
sumbernya dari pesantren. Kenapa? Loh, kita baca data berdasarkan kacamata emik kita. Ya. Kenapa? Zaman kerajaan-kerajaan mulai Demak, Pajang, Mataram, itu yang jadi pejabat-pejabat di sana lulusan pesantren. Kenapa? Nggak ada sekolah kok. Sekolah baru muncul tahun 1901 baru. Itu sebabnya ketika VOC datang di sini, VOC juga ngangkat Bupati Wedono, orang lulusan pesantren. Mana lagi? Nggak ada. VOC bubar 31 Desember 1799, diganti pemerintah Hindia Belanda. Kasusnya sama. Untuk ngisi jabatan Bupati Wedono, asisten Wedono, dan seterusnya, orang dari pesantren semua. Ini fakta. Kenapa? Loh, data di kolonial arsip itu, catatannya VOC, semua mengatakan itu. Jadi bupati-bupati ini lulusan pesantren. Catatan dari pemerintah kolonial Belanda, bupati-bupati juga dari pesantren. Baru belakangan setelah ada sekolah, prioritas bupati harus lulusan sekolah. Ini yang kita itu dibelokkan sejarahnya oleh kolonial, seolah-olah pesantren nggak punya peran. Enggak. Baik pemerintah pribumi mulai zaman Demak, Pajang sampai Mataram sampai Jogja, Surakarta itu alumnus pesantren semua. Bahkan setelah dilakukan politik etis membuka sekolah dan anak-anak Muslim Indonesia belajar di sekolah, itu lahir tokoh-tokoh yang masih merupakan keturunan kiai. Mereka inilah yang diam-diam apa? Merintis kebangkitan nasional. Dr. Sutomo kita kenal. Loh, beliau itu cucunya Kiai Abdullah, bekas pasukannya Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke wilayah Nganjuk. Nanti ada tokoh, oh ini Raden Mas Tirto Adisuryo, ya, yang dianggap sebagai pemula perintis wartawan nasional yang mengkonsep Sarekat Dagang Islam. Itu cucunya Bupati Bluro Tumenggung Tirto. Juga pasukannya Diponegoro yang kemudian dipecat oleh Belanda karena apa? Karena berpihak pada pemberontakan Pangeran Diponegoro. Termasuk ada orang lulusan Mosvia yang terkenal pinter, cerdas. Beliau adalah cucunya Raden Tumenggung Cokronegoro, Bupati Ponorogo. Ya, Raden Tumenggung Cokronegoro ini putranya Ki Bagus Kasan Besari Tegal Sari, pesantren Ponorogo. Jadi bupati. Beliau juga dipecat. Cucunya ini lulusan Mosvia, lulus dia jadi camat. Nanti bisa jadi bupati, tapi tidak mau bekerja kepada Belanda. Kenapa? Loh, saya ini keturunan kiai dari Tegal Sari. Beliaulah yang kemudian mendirikan dan memimpin Sarekat Dagang Islam, kemudian Sarekat Islam, beliau yang dikenal dengan nama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi keluarga pesantren semua, kebangkitan nasional. Kenapa ini ditutupi? Seolah-olah pesantren nggak punya peran. Sampai ya, sejak itu saya kumpulkan semua data. Saya ingin tunjukkan peran pesantren dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia. Itulah lahir buku Fatwa dan Resolusi Jihad. Saya buktikan sejak zaman kuno, sejak Portugis pertama kali datang di sini, perlawanan itu dari pesantren, ya, dari raja-raja Muslim, sampai nanti pembentukan TKR, TR itu semua dari pesantren. Itulah kita dihabisi oleh konsep sekolah. Kita seolah nggak tahu bahwa TNI yang lahir dari tentara
keamanan rakyat TKR 5 Oktober 1945. Itu awalnya yang membidani para kiai. Nanti silakan dibaca buku saya. Jadi ketika Jepang itu membentuk 69 batalion memperkuat Jawa dan Bali, 3 batalion di Bali itu pemimpin batalionnya beragama Hindu. 66 batalion di Jawa, semua pemimpinnya beragama Islam. Dari 66 batalion, 20 batalion dipimpin kiai. Ya, itu ada catatannya. Ya. Sampai tanggal 22 Januari 1944, koran Asia Raya, korannya Jepang, menuliskan tentang banyaknya jumlah kiai di Kesatuan Tentara Sukarela Peta Pembela Tanah Air. Nanti tahun 44 juga Jepang mendidik Laskar Hizbullah. Inilah dari cikal bakal Peta dan Hizbullah, sebagian dari Heho, yang menjadi cikal bakal TKR. Ini tentara nasional pertama TKR itu. Ya, 5 Oktober 1945. Nanti 10 Oktober 1945 diumumkan jumlah TKR di Jawa 10 divisi. Satu divisi isinya 10.000 pasukan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.